Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kita bertemu kembali setelah kemarin hari Senin kalian sudah selesai mengerjakan tugas-tugas kalian. Nah, kemarin hari Senin kalian tugasnya belajar di sekolah. Nah, hari ini kalian belajar di rumah. Nah, hari Senin kemarin kalian sudah belajar tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Juga mengetahui suku kalian. Nah, kalian berasal dari suku mana sudah tahu semuanya ya. Kemarin ya kita bermain di sekolah. Ya, kita berkelompok sesuai dengan suku kita masing-masing. Ada yang dari suku Batak kemarin. Lalu ada juga yang berasal dari suku Sunda. Lalu suku Jawa. Nah, kemarin ya. Nah, hari ini kita akan lebih mengenal lagi tentang suku yang ada di daerah kita, yaitu dari Banten. Namanya suku Baduy. Nah, nanti akan kita lihat suku Baduy itu kehidupannya seperti apa ya. Nah, lalu rumahnya juga seperti apa. Nah, waktu kita belajar tentang rumah adat, kita sudah belajar, sudah mengenal rumah adat suku Baduy. Nah, sekarang akan kita lihat kehidupan mereka sehari-hari seperti apa. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022 akan kita lanjutkan belajar kita. Kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini Tuhan juga membimbing kita sehingga kita dapat mengerjakan tugas-tugas kita dengan baik dan menyelesaikannya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Dengarkan Tuhan doaku ini. Tolonglah aku pada hari ini dan ibu bapak yang ada di rumah. Berilah lindungan setiap saat. Amin. Nah, sekarang akan kita lihat video tentang suku Baduy. Sahabat, orang Baduy atau Kanekes adalah bagian dari suku Sunda yang menetap di kaki Gunung Kendeng, Desa Kanekes, Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Baduy terbagi dua, Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam rata-rata menggunakan pakaian serba putih disebut jamang sangsang. Aturan adatnya lebih ketat, gak bisa sembarangan masuk ke wilayah Baduy dalam loh. Nah, Baduy luar cenderung lebih longgar aturan adatnya. Berpakaian serba hitam yang dikenal dengan kampret. Wilujeng enjing sahabat ragam. Sekarang Dimas sudah ada di Ciboleger. Nah, Ciboleger ini merupakan salah satu pintu masuk menuju ke Baduy. Kalau kalian mau tahu seperti apa kondisi di Baduy luar itu, ikut Dimas saja ya. Sahabat, hampir setiap waktu kita bisa berkunjung ke Baduy luar. Tapi sebaiknya sih didampingi dengan warga Baduy ya, supaya lebih afdol. Duh, lumayan menantang nih jalur yang ditempuh menuju pintu masuk kawasan Baduy di Ciboleger. Capek, hai. Sahabat ragam, jadi udah jalan dari depan Tugu sampai ke sini tuh udah kurang lebih 2 jam lebih. Dan sekarang barusan tadi nih habis ngelewatin jembatan yang terbuat dari bambu. Itu melewati sungai gitu, terus jembatannya tuh udah reot. Serem banget. Dia nih kayaknya orangnya nih. Halo Kang Jamal. Aduh. Duduk dulu Kang Jamal. Duduk dulu. Aduh. Nah, ini dia nih sahabat ragam yang asli tinggal di Baduy, tepatnya di Baduy luar ya Kang ya. Aduh, Akang gimana sih? Katanya nungguin saya di depan, taunya nungguin di sini. Capek tahu Kang. Aduh. Lah, yang penting kita ketemu, yang penting Iya kita sih. nyampe di sini. Yang penting sih kita ketemu ya Kang ya. Nanti kalau misalkan kita mau keliling Baduy udah aman nih. Jadi Oke, saya nggak luntang-lantung lagi. Ya udah kalau misalkan mau tahu seperti apa di kondisi di Baduy luar, kita ikut Kang Jamal. Sahabat, Kang Jamal adalah warga Baduy luar yang kerap berinteraksi dengan pendatang.
Jadi jangan heran kalau ia mudah akrab. Langsung aja deh kita lanjut perjalanan menuju desa Cicaca Muara, tempat di mana Kang Jamal dan keluarganya tinggal. Meski Cicaca Muara hanya berjarak 3 km dari gerbang Cibolegar, kayaknya mesti rehat dulu deh. Kita mampir dulu yuk di rumah saudaranya Kang Jamal. Sobat, rumah adat Baduy terbilang sederhana, disebut Sulah Nyanda. Berbahan utama kayu dan bambu dengan atap dari ijuk daun kelapa yang dikeringkan. Rumah dibangun mengikuti kontur tanahnya. Jadi rata-rata tiang rumah tidak sama tingginya. Tujuannya sih supaya tidak merusak alam, jadi bangunan harus menyesuaikan. Rumah adat Sulah Nyanda terbagi 3 ruang. Bagian depan disebut sosoro, bagian tengah disebut tepah, dan belakangnya disebut ima. Sosoro berfungsi sebagai tempat menerima tamu dan menenun. Tepah untuk beristirahat, sementara ima berfungsi sebagai tempat memasak dan menyimpan persediaan makanan. Meski nampak sederhana, rumah adat Baduy sangat nyaman. Jamin deh, begitu masuk rumah Baduy, langsung bawaannya ngantuk. Adem sih, gak panas meski tanpa jendela. Pembuatan rumah dilakukan secara bergotong royong. Bahan bakunya nggak perlu beli, karena alam di sekitar sudah menyediakan. Tinggal cari aja deh ke hutan. Tentunya dilarang keras menggunakannya secara berlebihan ya sahabat. Karena bagi masyarakat Baduy, kelestarian alam adalah yang utama. Pada bagian bawah rumah Baduy menggunakan umpak dari batu kali. Tujuannya sih untuk mencegah serangan rayap dan menghindari genangan air ketika musim penghujan. Setiap rumah adat Baduy memiliki 3 pintu. Pintu depan, pintu samping, dan pintu belakang. Uniknya, pintu utama harus menghadap ke barat atau selatan, mengikuti aturan adat yang sudah ditentukan oleh kokolot atau ketua adat. Oh iya, pada bagian atap rumah adat Baduy terdapat ijuk yang dibentuk khusus. Katanya sih berfungsi sebagai penangkal angin dan petir. Tidak setiap rumah wajib punya, tapi di setiap kampung wajib memiliki rumah dengan atap khusus seperti ini. Nah, itu tadi anak-anak video kita hari ini tentang suku Baduy yang ada di Provinsi Banten, tempat tinggal kita. Nah, seperti itu anak-anak suku Baduy ya. Ada Baduy dalam dan ada Baduy luar. Nah, mereka memang sengaja tidak memiliki kendaraan bermotor karena menurut mereka kendaraan bermotor itu mengganggu kelestarian alam, membuat udara menjadi tercemar. Nah, karena mereka yang utama adalah menjaga lingkungan alam. Nah, makanya ketika datang ke sana, ketika orang-orang ingin datang ke Baduy, masuknya jalan kaki, tidak ada kendaraan. Nah, seperti itu. Kemudian ketika membuat rumahnya bukan dari semen, bukan dari batu bata, tetapi rumahnya diambil dari kayu-kayu yang berada di situ, yang berada di hutan di situ di Baduy. Nah, ya, karena mereka meyakini bahwa semua sudah disediakan Tuhan di sekitar mereka. Nah, tetapi mereka juga tetap menjaga kelestarian alam, ya. Tuh, bagus sekali ya kehidupan mereka. Nah, mereka setiap hari bekerjanya bekerjanya berladang atau bertani. Nah, tidak seperti di daerah Serang, Cilegon, atau daerah lain, mereka banyak yang bekerjanya di kantor-kantor. Nah, tetapi mereka jarang keluar. Nah, ya, apalagi yang Baduy dalam susah untuk keluar ya. Nah, yang Baduy luar, sering kita temui nih di alun-alun ya, mereka menjual hasil kebunnya, hasil
pertaniannya ya. Ada mereka yang menjual madu, nah dan hasil-hasil pertanian yang lain. Nah itu ya anak-anak ya tentang suku Baduy yang ada di provinsi tempat tinggal kita ini. Nah sekarang akan kita lihat tugas kita masing-masing apa ya? Kita lihat satu persatu. Nah sekarang kita lihat nih tugasnya. Nah, tugas yang kedua yang ini. Tugas yang pertama kan menonton video belajar dari Bu Guru. Nah, tugas yang kedua dari buku berapa nih ya? Dari buku 2. Nah, sekarang kita tulis harinya. Hari apa nih anak-anak? Hari Selasa. Nah, kemarin hari Senin, sekarang hari Selasa. Tanggal 15 bulan 3 tahun 2022. Perintahnya hitung dan warnai pada hasilnya. Nah, hitung dulu nih. Di sini ada penambahan yang atas, bawahnya ada pengurangan. Wah, ya. Ini tambah lagi, ini kurang. Bisa kan kalau ditambah ya ditambah. Hasilnya bertambah, kalau dikurang ya dikurang, dibuang. Nah ya, sekarang nomor 1 nih yang di sini 5 tambah 5 berapa yo? Tidak usah dihitung lagi lah, bisa 5 tambah 5 berapa? 10. Nah mana 10? Pilih yang 10 mana? Ini ya gampang. Inilah 10. Diwarnai kotaknya. Bisa ya? Nah, yang rapi. Nah, jangan keluar garis. Nah, kalau keluar garis warnanya putih nih, biar bersih. Nah, lalu nomor 2. Nah, ini sudah bisa ya penambahan ya, nanti itu sendiri, dihitung sendiri. Yang ini pengurangan 8 kurang 6. 8 kurang 6 berapa? Boleh pakai sempoa, boleh pakai jari. 8 langsung aja. Nah, buang 6. Wah, masih 2. Nah, mana 2? Wah, itu 2 nih. Warna yang 2. Bisa ya anak-anak ya, hitung sendiri. Tambahan, tambah-tambahan, dan pengurangan harus bisa membedakan. Bisa ya? Nah, itu tugas yang kedua. Lalu tugas yang ketiga dari buku 3. Nih, dari buku 3 yang ini. Nah, jangan lupa tulis hari dan tanggalnya lagi seperti tadi, Selasa. Siapa yang sudah bisa menulis sambung kemarin sudah pada bisa tuh nulis sambung. Sudah pintar-pintar. Nah, salinlah. Jadi kalian nanti menyalin seperti contoh ini. Nah, dibaca dulu nomor 1. Ibu memakai kebaya. Nah, tulis seperti contoh. Ibu. Nih, kalau B-nya sampai ke atas ya. Lengkungnya nih sampai ke atas. Memakai. Nih garis dulu. K-nya juga sampai ke atas. A tambah I kasih ekor. Nah, memakai kebaya. Kebaya. Nah, begitu nanti sampai nomor 5 diikuti yang sudah ditulis Bu Guru nih contohnya ya. Bisa ya anak-anak ya. Ditulis yang rapi. Itu tugas yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan tugas yang keempat dari LKS yang ini. Nah, kita akan menggambar batik. Nah, menggambar batik bagaimana caranya? Nah, nanti dilihat nih contoh dari Bu Guru. Ini sudah ada contoh beberapa. Siapa yang di rumah punya batik, baju batik atau mama kain batik. Nah, ya. Batik adalah salah satu budaya di Indonesia juga. Nah, caranya bagaimana nih menggambar? Nih ikuti di sini, ini ada lingkaran nih. Di sini nih, ini kan kotak nih.
kotak, ini kotak nih, ini juga kotak nih persegi. Ya, ini ya kotak-kotak nih. Nah, di dalam kotak-kotak ini nanti yang untuk menggambar. Nah, nih tengah-tengahnya, tengah garisnya ini, nah dibikin lingkaran seperti ini. Tuh, sama kan kayak begini, lalu dibikin anak-anak dibikin gambar bunga. Di garis-garisnya ini dibikin lengkung-lengkung. Nah, dari sini nih, lengkung. Lengkung sampai ke sini, dilengkung sampai ke tengah-tengahnya ini. Ini di garisnya juga lengkung. Lengkung. Nah, di sini juga lengkung. Lengkung. Nah, yang ini juga lengkung. Lengkung. Nah, bawahnya sebelahnya dibikin lingkaran kecil nih jadi bunga lengkung, 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 lengkung. Nah, lengkung yang bagus lengkungnya. Nah, nanti semua anak-anak semua dibikin seperti itu, dibikin batik bunga. Lalu setelah itu diwarnai. Nah, diwarnai yang bagus, boleh warnanya apa saja. Nah, contohnya seperti ini. Ibu memakai dasarnya pakai warna coklat, terus bunganya warna pink, ini dalamnya warna oranye. Nah, seperti ini ya. Nanti kalian terserah kalian mau warna yang seperti apa. Nah, terserah ide kalian, terserah kreasi kalian ya, masing-masing. Tidak harus sama dengan yang diwarnai Bu Guru di sini ya, anak-anak ya, boleh memilih warna yang lain. Nah, seperti itu. Nih. Tuh. Nih ya. Nah, tengahnya ini. Lalu dasarnya warna yang rapi. Nah, belajar mewarnai yang rapi, lalu yang tebal mewarnanya sampai nggak terlihat putih-putihnya. Nih. Nah, itu ya anak-anak ya. Nanti diwarnai, digambar dulu semuanya sampai di bawah. Nah, setelah selesai digambar bentuk bunga-bunga, nah baru setelah itu diwarnai yang rapi. Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, selamat belajar. Lalu setelah selesai belajar, rapikan alat-alat belajarnya, jangan lupa. Baru setelah itu, baru boleh bermain. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.